Arya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya akan membacakan biografi Pak Arya. Beliau merupakan seorang hotelier yang memiliki latar belakang pendidikan yang panjang dari tingkat diploma di STP Nusa Dua Bali hingga tingkat doktoral di Universitas Negeri Makassar. Beliau merupakan seorang inisiator yang memiliki kemampuan manajemen, pelayanan, dan komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut terbukti dan terasah dari banyaknya pengalaman yang ia miliki, seperti menjadi Senior Assistant Manager, Front Office Supervisor, Hotel Manager, Assistant Director, Operation Manager, dan masih banyak lagi. Saat ini Pak Arya sedang menjabat sebagai Cluster General Manager di Archipelago International Hotel, Resort, and Residence. Pak Arya juga merupakan Ketua Umum Asosiasi GM Indonesia atau sering kita kenal dengan IHGMA. Baik, kepada Pak Arya, kami persilahkan untuk membagikan materinya, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Ii. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian IPS. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, hari ini topiknya nyambung juga sedikit dengan topik yang lalu, ya nggak jauh-jauh, tapi yang kita minta di sini digarisbawahi di mana kita memiliki kemampuan, ya kemampuan. Kenapa dikatakan memiliki kemampuan untuk bisa survive dalam masa pandemi. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Saya coba share screen, tolong dibantu untuk, atau Ibu Mahalita mau share? Karena saya belum bisa share host. Sudah ya? Ya. Oke. Saya coba share. Bagaimana? Kelihatan? Kelihatan, Pak, sudah. Oke. Jadi, kita bicara SDM pariwisata dan hospitality di masa pandemi. Nah, kata pariwisata ini kan sudah jelas ya, kalau lihat di Mbah Google, kita bicara wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan ya. Dan hospitality di masa pandemi, hospitality ini sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau kita bilang hospitality itu adalah titik nol, ya titik nol dalam pelayanan. Karena whatever it is, apapun posisi kita, jadi apapun kita, anaknya raja kah, anaknya konglomerat kah, anaknya pejabat daerah. Nah, kalau kita melayani tidak pernah melihat kata bahasa tersebut, ya yang diminta adalah kata bahasanya tulus, ya bukan tulus tapi tulus ya di situ. Oke. Across every industry, the world is witnessing effort ya to bolster. Ini banyak yang masuk ya. Karena saya co-host, saya admit. Izin saya admit dulu. Oke. Nah, kita bisa lihat di ekonomi kita tuh seperti apa. New tactics for keeping people apart while continuing to conduct business. Nah, kenapa dibutuhkan taktik yang baru gitu ya untuk bisa tetap ya people apart while continuing to conduct business. Tim kita ini seperti apa? Taktik itu seperti apa? Ini yang kita butuhkan.
kata bahasa each employee has the right to be involved of the work that affect them itu menjadi suatu acuan, Bapak Ibu, bahwa kita bersama tim itu yang utama. Apa yang harus kita lakukan? Sebentar saya sharing ya, cerita tentang apa yang saya jadikan acuan di unit di sini. Oke. Nah, kompetensi tidak lepas dari kata bahasa skill, knowledge, attitude. Ya, kemarin saya sudah bahas juga. Ya, saya ulang kaset, tapi mau memang harus diulangi kata bahasanya. Brightness itu muncul dari skill, knowledge, attitude, dan art. Ya, karena art ini menjadi sesuatu yang sifatnya mendukung apa yang menjadi sarana oleh skill, apa yang menjadi sarana oleh knowledge, dan apa yang menjadi sarana tambahan oleh sikap. Ya. Oke. Collaboration, skill, knowledge, and attitude melibatkan industri dalam proses belajar dan mengajar agar siswa juga bisa memiliki kesiapan diri dalam teori dan praktek sebelum terjun ke industri, baik dalam program praktik kerja lapangan atau bekerja dan membuka usaha. Nah, kenapa saya katakan pihak kampus harus berkolaborasi? Nah, karena jangan sampai pihak kampus hanya tahu kata bahasanya ini, saya kan cuman penyedia. Nah, kata penyedia ini seperti apa untuk industri? Nah, di industri, jangan sampai nanti teman-teman kita, generasi muda kita ini, ya Bapak Ibu yang terjun ke dunia industri, ataupun yang memang sudah pernah di industri, begitu terjun ke industri merasa terbantai. Atau teman-teman industri ketika masuk ke dalam dunianya akademik, dia terbantai. Ya, jadi kayak apa bahasanya, asing ya itu jadinya. Oke, Bapak Ibu diharapkan untuk mengetahui what are the new trends in hospitality and tourism service industry. Mungkin ada yang bilang kalau saya sepertinya agak sombong kalau diceritakan bahwa sebagai hotelier, sebagai pimpinan unit itu harus buka mata. Ya. Jangan sampai seperti Delman, ya. Kalau di Bali Dokar namanya, kalau di Lombok namanya Cidomo, ya. Jadi CK roda bemo. Jadi kayak kuda dibeginikan, kalau dipukul pantatnya berangkat jalan, jalan, hap 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 gitu jalan ya. Tapi kita harus terbuka. Ya, what new trends in hospitality. Kemarin saya pergi ke satu tempat. Jadi ada spesial minuman, katanya punyanya artis. Ya. Bukan berarti saya mau tahu bahwa punya artis buat apa, tapi saya harus tahu kekinian itu apa gitu. Ya. Nah itu dituntut. Saya pergi ke hotel baru, ya, bahwa produknya seperti apa. Ternyata hotel sekarang kalah sama rumahan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bisa berpikir nalar yang lebih tinggi. Ya. Kenapa saya bilang kalah dengan perumahan? Karena rumah-rumah sekarang sudah ditambah dengan alat yang luar biasa. Nonton TV dengan mudahnya, tinggal bilang, ya, klik on please, jalan. YouTube channel sekian please, jalan. Ya. Jadi sudah ada kata bahasanya Google Nest dipasang di kamar. Ya, switch on the light, switch off the light, begitu dia sudah jalan. Nah, hotel belum. Nah, sebagai seorang pimpinan unit itu apa yang harus dilakukan? Jangan hanya pasrah dengan keadaan, soalnya saya begini, soalnya saya begitu, soalnya kok soal dikasih ya. Karena kita sebagai pemimpin itu harus mencari jawaban, ya, mencari jawaban apa yang harus kita lakukan. Ya, bukan malah memberi soal untuk kita jalankan. Nah, itu. Nah, jadi dalam tourism service industry, kenapa banyak orang hotel itu suka jalan-jalan katanya? Ya, berbanding dengan teman-teman di akademik. Ya, bukan berarti saya bilang di akademik tidak bisa jalan-jalan, bisa, tapi peruntukannya lebih banyak. Ya, orang hotel hangout kayak begitu ya, itu terjadi. Jadi kata bahasanya tuh orang hotel tuh suka nongkrong-nongkrong itu, betul nongkrong ya. Nah, kalau kita katakan
kita nongkrong itu kan dulu kayak bos saya, owner saya, ajak saya, Arya, kita nongkrong di Kuta. Saya ketawa, wah kok Bapak ajak saya di Kuta nongkrong gitu. Ternyata saya dikasih makan bareng, nongkrong bareng, setelah itu dia suruh saya keliling. Ya. Jadi saya ngobrol lah sama bule-bule. Ya, ada Australia, ada Amerika, kayak begitu ya, sebelum pandemi ini. Nah, setelah itu dia tanya sama saya, jam 2 subuh kita pulang, dia tanya, apa yang kamu lihat Arya, dan apa yang kamu omongin? Ya. Oh, saya lihat tamu Australia banyak. Ya, kalau saya bilang tamu Australia banyak, artinya apa Bapak Ibu? Kita harus cermat. Ya, saya sampaikan ke tim dosem saya, bro, Australian market boom. Ya, walaupun Rich itu adalah brand Amerika, ternyata majority orang Australia banyak ada di tebaran di daerah Kuta Bali. Ya, nah inilah yang kita lakukan ketika decide untuk melakukan sales visit ke negara orang. Nah, kita melihat bahwa marketnya kemana, gitu. Ya, nah kita lihat juga apa new trendnya orang. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu salah ya untuk melihat kebutuhan ke depan itu apa. Nah, itulah yang kita lihat di dalam tourism service industry, ya, melihat perspektif ke depan itu seperti apa. Ya. Banyak orang berpikir bahasanya kerja jadi GM itu enak. Ya. Jadi kata enaknya. Tapi juga kita harus tahu kata beratnya. Apa yang harus kita lakukan. Nah, kata berat ini adalah bagaimana bisa mencukupi asupan membayar operational cost. Ya. Mudah kan? Kira-kira Bapak Ibu? Nah, ternyata mudah ya. Ya kalau tamunya terus rame ya mudah. Nah, saya sharing sedikit nih di hotel ya. 2019 pandemi muncul. Saya balik dari Thailand, saya lihat situasi di hotel, tamu mulai turun. Ya. Akhirnya saya mengambil langkah, ya, langkah saya ajak teman-teman saya semua, tim saya untuk duduk bareng. Saya cerita sama mereka, jadi kita cerita di dalam bahwa COVID-19 begitu luar biasa efeknya. Ya. Apakah Anda takut dengan situasi COVID sekarang? Iya Pak, begitu bahasanya. Oke, saya tanya lagi dalam sebuah forum ini. Kira-kira kalau kita tutup hotel, apakah Anda sanggup untuk bisa bertahan hidup? Tidak, Pak. Itu jawabannya. Nah, mau yang dibawa di mana ini? Jalurnya ini yang kita jalankan. Ya, apakah hotel buka tidak ada tamu, ataukah hotel tutup, karyawan tidak makan? Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Pilihan sebagai seorang GM. Enaknya di mana? Tadi kan bilangnya enak tau jadi GM. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira di antara dua pilihan ini, Pak Abi mau yang orang hotel dulu. Enaknya di mana Pak Abi? Sulit ya dijawab Pak Abi ya. Ya. Nah, akhirnya saya memutuskan bersama tim, saya mengundang ya. Jadi sebagai GM kita harus smart ya. Saya mengundang dinas kesehatan sama tim gugus. Bro, izin dong bro, cerita sedikit tentang COVID-19 di tim saya. Ya, jadi kita ceritalah COVID itu seperti ini, penyebarannya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana penangguhannya? Oh, seperti ini dijelaskannya bahwa penangguhannya itu ikuti prokes, pakai masker terus. Ya, itu diminta. Yang kedua, nanti kita ukur dengan rapid test setiap bulannya. Tapi ke depan, setelah rapid test, kita lakukan PCR. Ya, akhirnya karyawan saya terbuka. Ya, terbuka pemikirannya bahwa kalau kita tidak terima tamu,
ya kita nggak makan. Tapi kalau kita terima tamu, nah kita akan berhadapan dengan situasi pandemi yang kita tidak ketahui. Ya. Nah, tamu yang check-in itu apakah kita tahu dan tidak tahu orang terinfeksi virus COVID? Kan nggak tahu ya. Nah, akhirnya saya mengambil simulasi, saya merapat ke Pak Gub. Ya, jadi ini diminta nih, saya kasih ceritanya ya. Kami merapat ke Pak Gubernur dan kami pakai hotel ini untuk mendukung program wisata COVID. Jadi teman-teman yang OTG selama 4,5 bulan ada di sini waktu itu. Ya, jadi karyawan berani tetap menghandle ya dengan simulasi prokes ya. Jadi kita merubah SOP waktu itu. Jadi kita harus cermat ya. Rubah SOP yang ada bahwa kita harus bertindak dan beradaptasi dan kita harus bertindak mengadopsi ya sistem-sistem yang ada berlakukan perlakuannya di rumah sakit seperti apa. Nah, itu yang kita jalankan. Belum ada CHSE, Bapak Ibu baru belakangan bicara CHSE ya. Nah, akhirnya saya juga mengusulkan boleh ditanya ke Kementerian Pak Wisnu bahwa, Pak, kapan kita bisa buat sertifikasi? Oh iya, kita kerjakan ini. Nanti dengan Kementerian Kesehatan, nah begitu juga dengan pihak ketiga, akhirnya muncullah CHSE itu. Ya, jadi Bapak Ibu diminta internal sendiri di hotel harus bisa berpikir lebih seperti apa. Ya. Jadi karyawan pun perlakuannya sama dengan perlakuan ke tamu. Jadi kalau di depan tamu check-in ada wastafel, ada bilik disinfektan, ada pengukur suhu, sensor. Di back office pun juga sama. Jadi semua karyawan kami perlakukan seperti tamu, ya, untuk memastikan ya, karyawan datang, mandi, ganti pakaian kantor kerja, jam 11 mau makan siang, mandi dulu. Ya. Kita siapkan dengan sabun Dettol, setelah itu baru makan siang. Baru kembali kerja lagi ke outletnya masing-masing. Pulangnya kita minta dulu mandi sebelum pulang. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Setiap bulannya rapid test, setiap bulannya juga ada PCR. Jadi kita pastikan bahwa karyawan kita terbebas dari virus COVID. Gitu. Nah itu kira-kira sulit nggak Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan? Ya. Sedangkan saya mendapatkan yang namanya rapid test, antigen, free. Ya, PCR itu free. Kira-kira mudah tidak? Nah, disitulah dituntut sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu. Bagaimana protecting dia punya employees, ya, tapi prokesnya tetap jalan, ya, mengikuti simulasi yang ada. Dan kita tetap mendukung program pemerintah. Ya, ketika kita terima tamu OTG selama 4,5 bulan, operational cost saya tercover, Bapak Ibu. Ya, karyawan saya masih happy, masih terima service charge. Ya, kalau terima service charge artinya apa Bapak Ibu? Masih bisa bayar cicilan rumah, cicilan motor, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, makanan yang ada di kantor kita provide, makanan sehat semua ditambah dengan vitamin. Jadi mereka juga terjaga kesehatannya. Kira-kira mudah nggak Bapak Ibu? Kalau diomongin gini mudah ya, tapi ketika di awal mau berpikir susahnya bukan main gitu. Nggak ada bedanya mau masuk kuliah, ya karena sudah pernah kerja, bahasanya apa? Ah nggak ada uang, habis nggak ada uang, ah nggak ada waktu, nah begitu. Itu dilemanya di situ. Sorry kalau saya nyindir ya. Oke, nah managing the business. Jadi ada financial essential, ya. Yang kedua business plan. Nah itu dilakukan pemimpin, ya. Financial essential ini kita mengatur bagaimana caranya, ya, bahwa cash flow itu daya tahannya sampai di mana Bapak Ibu. Ya. Nah karena banyak hotel juga collab, tidur, ya, banyak hotel juga tutup, banyak hotel juga bahasanya halus apa ya, nggak bilang di rumah kan, tapi unpaid leave,
halus ya bahasanya ya, seperti itu. Nah, ini yang kita harus lakukan seperti apa. Jadi saya juga ajak cerita karyawan saya bahwa kalau Anda bekerja dengan jumlah sekian orang, kalau okupansinya sekian, ARR sekian, average room rate-nya sekian, kita akan dapat revenue sekian satu bulan. Jadi kalau dalam satu bulan kita bekerja dengan angka sekian, ini dibagi dengan total gaji yang ada, jadi Anda akan mendapatkan persentase upah. Bisa jadi 60%, bisa jadi 70%, bisa jadi 100%. Ya, akhirnya saya mengajak tim saya sebagai tim beneran. Ya, jadi jangan sampai bahasanya, saya kan engineering, masa disuruh cuci piring, saya kan accounting, masa disuruh making bed, ya. Karena tim, ya, ini tim. Jadi kita harus merubah diri kita, kapabilitas kita diangkat, ya, untuk mengetahui pekerjaan lain. Pisan sih kayak modelnya kayak Delisa. Masuk situ. Ya, yang kita sebut di sini sekarang ini adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan berdasarkan cash flow yang kita punya. Bisnis plan, Bapak Ibu, kita merubah bisnis plan yang ada. Ya, jadi bisnis plan yang di awal kita punya target sekian ratus juta, sekian miliar ya per bulan ya. Akhirnya kita harus review, Bapak Ibu. Jadi kita manage berdasarkan review budget yang ada. Jadi bisnis plan pun berubah. Yang awalnya kita bisa bilang, oke, pergi ke Jakarta, sales trip, ya, tapi tidak ketemu Bapak Ibu. Siapa mau ditengok di Jakarta? Karena semua work from home. Ya, apakah mungkin kita menjalankan sales trip ke Jakarta? Karena orang nggak ada. Akhirnya kami merubah simulasi bisnis plan kita dengan masyarakat lokal setempat, ya, atau komunitas. Nah, ternyata masyarakat setempat itu lebih luar biasa buying power-nya. Karena kenapa mereka jenuh? Ya, akhirnya kita membuat suatu program di situ. Manage others, kemarin saya sempat singgung kata bahasa hero ya, itu di adik-adik kita yang rame-rame dalam satu camp ini juga saya bahas juga tentang hero. Ya, hope, evisasi, resiliensi, optimis. Ya, Bapak Ibu harus punya goal setting yang jelas, hero itu. Ya, sekarang saya tanya tadi kepada Bapak Ibu bahwa saya mempersiapkan dengan tim saya untuk melihat financial assessment itu seperti apa. Ya, makanya saya sampaikan tadi, kalau mau punya upah 100%, kita harus kejar revenue sekian. Ya. Jadi saya berbalik bahasanya. Kalau dulunya kita bekerja bahasanya nanti dapat sekian, anak-anak dapat sudah sekian. Ini dibalik, ya. Jadi karyawan harus bisa melihat bahwa perspektif bisnis itu seperti apa. Ya, kalau kita bilang bahwa hope-nya itu adalah bagaimana mendapatkan 100% upah, berarti kita harus bisa berkontribusi ya untuk melihat upah itu seperti apa. E-nya itu evisasi, di mana kita melihat diri kita ya punya kemampuan dalam diri kita untuk menjalankan hal ini. Kan takut tuh terima tamu COVID. Nah, sekarang self evisasinya oke tidak? Ya, akhirnya kami memberikan suatu tuntunan bahasanya seperti ini dan akhirnya mereka berani untuk menjalankan. Nah, yang R-nya itu adalah resilience ya, di mana kemampuan kita diuji Bapak Ibu. Ya, bahwa kita ini punya nggak kemampuan ya keberanian untuk bertahan seperti apa. Karena jangan sampai baru lihat ada orang datang pakai baju hazmat lari, ada COVID lewat gitu ya, lari semua. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena tamu-tamu kita juga akan sensitif ya, seperti itu. 4,5 bulan saya terima tamu OTG, setelah itu saya close dalam waktu 2 minggu. Jadi saya spraying semua area kamar, semua saya bersihkan kembali, kita sterilisasi, ya, dan saya sampaikan ke corporate saya, vice president saya bahwa saya stop dulu untuk jualan. Jadi inilah yang saya campaign, ya. Siapa lagi diajak campaign? Tim. Ya.
Tim itu siapa? Semua employee, baik rank and file sampai general manager gitu loh. Jadi itu harus satu set ya, nggak bisa tidak. Disitulah kami campaign, cleaningnya begini, ya lewat sosial media. Kita lagi kerja gotong-gotong begini. Ya, tentang sterilisasi ini kita bahas semua. Nah, akhirnya kepercayaan publik ketika kita buka lagi, ya tidak ada lagi orang bilang bahwa ini hotel bekas COVID. Nah, tidak ada lagi bahasa seperti itu. Ya, jadi bahwa kita sudah bahasakan rebranding lah, renewing sesuatu bahwa kita ready to welcome our regular customer. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu customer kita yang OTG dan tak OTG itu ya. Tapi yang jelas kita selalu mengantisipasi itu semua. Nah, akhirnya bisnis mulai jalan. Kemarin saya singgung juga di tempat teman-teman semua dimanapun, ya kemarin di Kemenaker juga saya sampaikan, kami agak berat ketika dikatakan aturan PPKM tidak boleh menerima wedding event, ya karena banyak orang kumpul, ya. Jangan sampai menjadi klaster baru katanya. Akhirnya salah satu karyawan ketika kumpul bareng dia bilang apa? Pak, kenapa kita nggak kayak Kentucky, Pak? Saya sendiri nggak mikir ke arah sana ya. Kentucky apaan, Dek? Drive-thru, Pak. Oh, drive-thru. Maksudnya gimana? Wedding drive-thru. Wah, brilian sekali ini idenya. Akhirnya kita membuat kemasan ada wedding drive-thru. Jadi tidak ada penumpukan massa, tidak ada penumpukan orang-orang ya dalam satu ruangan. Jadi datang ya, akhirnya kasih salam-salam walaupun dari mobil dia berputar. Ya, karena menunda menikah itu kan yang sudah disepakati agak sulit. Kira-kira Bu Ii waktu dilamar dulu terus ditunda kira-kira gimana ya? Ya. Nah, itu terjadi di sini bahwa katanya life must go on juga katanya. Jadi wedding juga must go on. Jadi kita buatlah simulasi-simulasi yang bisa memudahkan customer ya untuk tetap menjalankan prosesi upacaranya gitu loh. Ya, itu kita diminta think smart katanya. Ya. Nah, yang terakhir O-nya adalah optimis. Selalu kita harus optimis, jangan sampai menggerutu. Ya, jangan sampai baru disuruh A, B, C, D. Kalau di sini bilang malasku, itu bahasa-bahasa seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini kita bicara manage yourself. Ya, manage yourself itu career management, ya, goal setting, stress management. Terakhir kita minta continue your education. Ya, career management itu Bapak, Ibu, dan adik-adik semua harus punya goal setting. Ya, kemarin saya sudah bahas di Lampung mengenai goal setting. Nanti ke depan mudah-mudahan saya bisa dapat waktu untuk bicara tentang bagaimana goal Anda ke depan, ya, supaya sama-sama tahu caranya buat goal. Ya. Bapak Ibu mungkin ketawa ya kalau kemarin mungkin ada yang saya tunjukkan goal saya 2021. Ya. Sorry, saya bawa yang 2020. Itu mungkin aneh, tapi kita buat papan sebesar ini. Ya. Jadi saya pasang kayak poster goal setting saya. Awalnya semua ketawa. Apa iya, Pak? Tapi saya luar biasa ketemu. Ya, dari goal setting yang saya buat ada 6-nya tercapai. Ya. Kadang kita tidak percaya dengan apa yang kita pikirkan, karena paradigma itu yang harus kita tanamkan, diafirmasikan di dalam alam bawah sadar kita. Ya. Stress management. Nah, situasi COVID ini banyak orang stres. Ya. Ketika stres ini sakit nantinya, Bapak Ibu, adik-adik. Ya. Mall ditutup, stres, nggak bisa jalan-jalan. Ya. Sekarang sudah mulai dibuka pelan-pelan. Nah, semua mulai katanya hilang stresnya. Ya, 1 minggu hilang stresnya. Karena mallnya buka terus, akhirnya apa? Stres lagi, tidak punya uang nongkrong di mall. Gitu.
Ya, hidup circumstance itu seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya bilang adalah continue your education. Kenapa continue? Ya, edukasi ini penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara ke depan itu edukasi, sekarang ini aja saya kelarkan semua edukasi saya jalankan untuk bisa berproses mengawinkan antara Dudi dengan akademik. Ya, akhirnya dunia pendidikan dan dunia usaha. Jadi kita bergandengan satu sama lain, karena jangan sampai nanti dunia akademik mengatakan bahwa nggak begitu. Tapi orang akademik mau cetak orang untuk bekerja di industri. Nah, sama-sama nggak ketemu judul ceritanya, akhirnya ya susah. Tamatannya ya selesai dari kampus, ya ulang lagi jadi rengan file, masuk dari awal lagi seperti apa. Ya, itu. Oke. Di sini seorang pemimpin diminta untuk bisa maintain relationship. Ya. Penting nggak kira-kira relationship itu? Relationship itu kemana saja? Ke owner, ya, selaku pemilik hotel kita harus tetap berkomunikasi. Setiap program yang akan kita buat, ya, kita sampaikan dan kita ajak diskusi. Ya, jangan sampai bahasanya nanti, kenapa order A, order B, buang-buang uang. Nah, buang-buang uang dibilang. Ya. Tapi kalau kita sudah berkoordinasi dengan owner, ya, dengan relasi kita yang baik, otomatis sama-sama mengerti. Contoh kita bilang, Bu, saya mau beli perlengkapan CHSE standarisasi yang harus dipasang. Bahwa kami harus beli masker yang ini, kami harus beli face shield, kami harus seperti ini. Ini investasi yang kita butuhkan untuk mengikuti standarisasi CHSE. Akhirnya owner saya bilang apa? Ya udah beli area. Ya, jadi mendapatkan dukungan begitu. Yang kedua yaitu memaintain internal relationship terhadap karyawan sendiri. Ya, kenapa? Karena yang kita ajak bekerja itu adalah karyawan. Siapa mereka? Ya mereka tim kita. Ya, bagaimana kita bisa berjalan kalau ibaratkan mobil, ya, dalam roda ada yang kempes bannya satu, kira-kira jalan mobilnya bagus tidak? Atau mobil yang businya rusak satu, bisa nggak jalan bagus? Ya. Nah, disitulah Bapak Ibu harus bisa melihat perspektif, ya, bagaimana maintenance, ya, memaintain hubungan antara kita selaku pimpinan terhadap karyawannya. Yang berikutnya bagi hotel yang punya corporate team, ya kita juga harus menjalin hubungan dengan corporate team. Kenapa? Karena agar semua projection yang ada bisa diketahui oleh corporate team dan mendapatkan dukungan corporate team. Itu. Oke. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambar ini saya jelaskan ya. Sebagai seorang pemimpin, as a human being, jadi kalau gambar komputer ini saya gambarkan ilustrasi sebagai teknologi. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin ini sekarang harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Kalau Bapak Ibu gaptek, ya susah ngomongnya, nanti nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ditanya, ayo ikut Zoom, yuk bagaimana caranya? Nah, setelah itu, yuk kita begini, HP ku lalot, nggak bisa begini begitu, akhirnya nggak buka video. Ya. Sedangkan teknologi ini berkembang terus. Human being tetap ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi sebagai seorang pekerja, seorang pemimpin dalam suatu perusahaan harus adapt dirinya, berkolaborasi juga dengan perkembangan teknologi, artinya mengikuti perkembangan teknologi. Ya, setelah itu akan pastinya mendapatkan rezeki, begitu Bapak Ibu ya. Satu quote yang bisa saya berikan yaitu the strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.
Jadi kekuatan tim adalah setiap individu anggota. Kekuatan setiap anggota adalah tim. Nah, itulah kenapa kita di saat pandemi COVID-19 sampai detik ini selalu bekerja sama dengan super timnya. Ya, itu dari saya. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik dan diterima dengan baik. Saya buka session berikutnya untuk question and answer. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Iyi. Ya, terima kasih Pak Arya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat siang Pak Arya. Siang. Selamat siang, Pak Lijan. Saya dengan Pak Pardosi, Pak Lijan ini. Siap. Iya, jadi saya sangat setuju kali dengan pernyataan Bapak menyatakan bahwa memang di perusahaan saya juga ada menyatakan ada satu statement jangan seperti Delman gitu ya. Jadi artinya superintenden saya dulu, subten dulu saya yang tempat saya juga tempat sekarang kita bekerja harus visible. Jadi sangat tepat sekali. Jadi tidak lurus terus, hanya lurus dalam satu fokus. Jadi paling tidak kita fleksibel atau visible sekali dalam menangani paling tidak mengenai masalah. Jadi kalaupun ada masalah kita harus memberikan suatu solusi juga. Begitu Pak Arya ya? Judul, betul. Ya. Jadi apalagi artinya dalam kepemimpinan industri jasa yang artinya jasa saya juga banyak juga. Untuk sekarang saya sedang mengawasi ACS ya. ACS jadi artinya kita bagaimana sih solusi yang terbaik untuk mereka, mungkin kita memberikan suatu solusi mengenai AKG-nya terhadap karyawan, terhadap orang yang dilayani. Jadi saya sangat statementnya Bapak tadi saya sangat setuju sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Pak Balijan sudah menguatkan materi kita hari ini. Ya. Dipersilakan yang lain. Silakan dari Lampung. Ada jauh dari Lampung loh, Bu. Iya, ada Pak Rizky Akbar yang sudah raise hand. Silakan Pak Rizky. Masih di mute, Pak. Silakan di unmute dulu. Ya, selamat siang Pak Arya, Bu Ii dan rekan-rekan. Pak, saya mau tanya sekalian sharing aja sih Pak, mengenai materi Bapak yang tadi dijelaskan. Itu mengenai pandemik selama COVID-19 ini Pak. Challenge apa sih Pak, boleh sharing yang Bapak alami di hotel Bapak tentang bisnis plan mungkin, selain bisnis plan dan juga protokol kesehatan, apa tuh Pak yang challenge terberat, mungkin boleh sharing ke saya mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Thank you Pak Rizky. Kalau challenge terberat buat saya adalah bagaimana masih bisa memberikan upah kepada karyawan. Itu challenge paling berat. Ya, kenapa? Karena banyak saudara saya hotelnya tutup. Nah, jadi itulah kenapa saya ceritakan tadi bahwa saya mengajak tim saya dalam satu ruangan kita bahas. Ya, itu challenge keduanya, yaitu meyakinkan karyawan sendiri untuk berani menerima tamu OTG. Itu seperti apa? Karena nggak semua berani, Bapak Ibu. Ya. Tapi di sekian orang yang nggak berani ini akhirnya semua menjadi berani. Ya. Kenapa berani? Karena saya juga bisa meyakinkan melalui Dinas Kesehatan. Ya, challenge-nya berat Pak Rizky. Nah, jadi kita turun gunung ini, ketemu Pak Gub untuk bisa dipakai hotel ini ke depan seperti apa, begitu. Untuk tim gugus COVID. Nah, inilah challenge-challenge yang ada. Begitu kita menerima tamu OTG di tempat kita, challenge-nya apa? Berat lagi Pak. Kepercayaan publik. Ya. Jadi kalau ada yang datang dia bilang begini, nggak mau tidur di sini karena ada orang COVID. Ya.
Tapi coba sekarang kalau bahas COVID, kira-kira di ruangan ini secara virtual siapa yang alumni COVID? Ya. Nah, inilah hal-hal yang kita alami, ya. Nah, yang paling berat Pak Rizky waktu kita close hotel, ya. Jadi saya close hotelnya selama dua minggu, kan nggak ada tamu nih, ya. Pasti akan mendapatkan pertanyaan daripada corporate. Kenapa kamu lost customer? Ya. Nah, lost customer tapi kita dapat lost respect, dapat respect. Ya. Inilah yang kita kejar. Karena respect inilah yang membuat nilai value itu ada. Jadi kita lost di money, ya di income, tapi value yang kita dapat adalah respect. Kalau sudah respect, mahalnya bukan main, nilainya itu Bapak Ibu nggak terukur gitu loh. Ya, jadi kayak Bu E bilang nanti jam sekian ini ya, Bu Malina bilang nanti Pak ini Pak jangan telat ya, saya respect dengan beliau, saya kejar. Ya, saya bilang sama tamu saya itu CEO loh datang, saya bilang izin dulu, saya sama bosku di Sahid, ada kelasku. Ya, Iya. seperti itu mengejar respect itu. Nah berat sekali, tapi ya saya harus apa namanya, kata bahasanya integrity, ya say what you mean what you say. Ini yang kita harus jaga. Nah, jadi untuk tetap bisa establish, tetap bisa berkarya, tetap bisa diterima oleh banyak orang, nah, itu kata respect itu. Begitu Pak Rizky Akbar. Challenge-nya luar biasa, tak semudah apa yang saya sampaikan. Beratnya tuh, kalau boleh dibilang rambut saya agak menipis ini kemarin. Nggak menipis. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Pak Arya, Ya, Silakan Pak ya. Balisan. jadi saya mau sharing mengenai challenge tadi Bapak katakan. Jadi betul, kayak seperti hari ini kami ada kedatangan 3 vendor. Bagaimana vendor itu, kamu jangan dekat-dekat nanti dengan dia ya. Tapi mereka harus bekerja. Bagaimana saya harus komunikasi dengan mereka, komunikasi mengenai roomnya, ya kan, mengenai misalnya catering mereka. Jadi harus bagaimana menimbulkan rasa percaya diri tersebut, mungkin Pak Arya ya, Betul. menimbulkan rasa percaya diri terhadap orang itu. Kita tidak tahu yang harusnya ada kepatuhan di sini ya, compliant di perusahaan kami harus ada karantina dulu, tapi mereka harus bekerja. Sementara compliant di sini 1 minggu, kerja mereka cuma 1 hari contoh. Nah itulah tantangan mungkin yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Ya jadi akhirnya saya beranikan, artinya saya memberikan rasa percaya diri. Di ruangan itu hanya mereka saja, vendor itu saja yang bekerja, untuk akomodasinya ataupun transportnya nanti disendirikan. Jadi kita atur sedemikian rupa. Itu sebagai sharing dari saya, karena kita bekerja di atas gunung, bagaimana caranya orang harus bisa bekerja dengan melalui masa COVID dengan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Seperti itu. Setuju, setuju. Siap, Bosku. Iya. Ya, terima kasih Pak Balizan atas sharingnya. Mungkin ada lagi yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Bapak Ibu yang MGMP. Oke, Rivaldi. Rivaldi, Resen, silakan. Dibuka dulu mikrofonnya Rivaldi. Masih punya. Silakan Rivaldi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rivaldi dari D4 Perhotelan Pondok Cabe Politeknik Sahid. Pak, izin bertanya. Ya. Apa yang Bapak termotivasi sejauh ini atau di fase ini? Saya membaca gelar Bapak saja sudah sungguh luar biasa, Pak. Dan pengalaman Bapak di industri perhotelan pun sudah tidak usah ditanyakan lagi. Nah, pertanyaannya, apa motivasi terbesar Bapak hingga Bapak sampai mencapai di fase ini? Oke. Motivasi paling besar di saya adalah developing people. Itu. Saya tidak mengejar posisi, saya develop orang. Pohon akan tumbuh besar kalau akarnya kuat. Pohon tidak akan tumbang kalau akarnya kuat.
saya tumbuhkan generasi muda Indonesia agar bisa berkarir menjadi orang luar biasa, mendapatkan jalan dan jalur untuk bisa paling tidak untuk mandiri terlebih dahulu, ataupun bisa berwirausaha, itu akan lebih baik. Ya. Jadi dua pilar inilah yang membuat saya tertarik. Ya, saya dapat pesan dari Pak Menteri sebelumnya, Pak almarhum Bapak Gede Hardika, dia bilang bahwa tolong hidupkan daerah timur. Ya, akhirnya saya mengambil keputusan ada di timur, ya, timur Indonesia maksudnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai kata bahasa kita mau develop, nah kita nggak tahu developing apa, malah developing diri sendiri. Nah, kalau ditanya tadi karir dan gelar, buat saya itu nothing sebenarnya. Ya, tapi yang saya cari di dalam karir dan gelar itu adalah networking. Ya, sekarang saya kenal Rivaldi, anak D4 Sahid. Ya. Saya kenal tuh saudari anak-anak saya generasi muda di Lampung. Ya. Berapa orang itu jadi saudaraku. Ya. Dan saya dengan dunia pendidikan dan dunia industri saya menjadi salah satu tim. Ya. Kalau di Kementerian Pariwisata, saya menjadi tim okupasi untuk membuat standarisasi. Ya. Kalau saya di Kementerian Pendidikan, saya menjadi tim forum vokasi. Nah, jadi kawin dia ini, dua hal ini. Ya, kita kawinkan. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan adik-adik generasi muda ini mendapatkan clear picture ke depannya seperti apa, gitu loh. Jangan sampai tamat D4, masuk ke hotel, terus nggak tahu ngapain nanti, apa yang mau diharapkan, atau masuk ke industri, seperti apa. Tapi ketika kita kawinkan ini, dari kata bahasa link and match di awal kata Pak Wikan, ya, sekarang kita diminta untuk kawin massal namanya, artinya teman-teman generasi muda, ya habis dia masuk di vokasi itu adalah perguruan tinggi, swasta atau negeri, SMK, LPK, LKS, ini sama semua, BLK. Melihat peluang ke depan itu seperti apa. Begitu. Kemarin saya full dari menjadi narasumber di Kemenaker. Ya. Ini kita bahas, ya, seperti apa ya, projection ke depan. Kita lost pekerjaan sekian, tapi sampai tahun 2030 kita mendapatkan peluang yang luar biasa juga nantinya. Ya, inilah harapan saya, ya, yang menjadi suatu acuan besar. Ya, saya tadi sampaikan tadi karena saya pakai blur background, ini saya sedikit sharing, saya ulang. Nah, ini goal setting saya buat. Tadi saya ulang kaset, ya. Saya masuk promosi doktor saya kelar, ya. Saya duduk sebagai di kampus. Saya juga sebagai direktur salah satu kampus. Saya ditulis di gambar ini nambah kebun, akhirnya saya berkebun sampai sekarang. Dan satu tujuan saya adalah buka camp, ya, di Sulawesi. Jadi nanti kita ambil satu lahan di atas gunung, ya, bukit, nah kita jadikan tempat camping. Itu dream saya dan saya jalankan nantinya. Dan semoga yang saya share ini, ya, generasi muda kita juga harus bisa buat, gitu loh. Dulu waktu saya muda, mungkin ada yang kenal Mick Jagger, ya, yang gambar lidah itu, ya. Kalau celananya robek-robek, ya, rambutnya, ya, dengan gaya anting-antingnya. Saya pasang poster itu di belakang pintu saya dan saya persis ngikutin gaya beliau. Ya, dengan anting-anting banyak, dengan rambut gondrong begitu, ya.
Nah, itu afirmasi Bapak Ibu. Ya, nggak ada bedanya. Yang paling mudah sekarang adalah di HP Anda, yang cewek menyimpan foto ganteng, ya, atau yang cowok menyimpan foto cewek yang diidamkan. Nah, itulah yang menjadi afirmasi. Ya. Nah, ketika saya nggak ngomong yang cowok naksir cowok ya, yang saya bilang lawan jenis dulu ini. Ya, setelah itu sama seperti yang saya sharing di Lampung, ya. Kalau mau jadi GM ya bergaulah dengan GM gitu. Ya. Tapi kalau bergaulnya bukan sama orang yang tepat ya susah. Ya. Katanya diminta begini, be an ambassador in and outside of the workplace, always talk positively, no negative comment. Nah, itu diminta. Jadi katanya kita harus jadi ambasador. Nah, setelah jadi ambasadornya siapa? Ya. Nah, ini diminta. Itulah yang menjadi pemikiran saya untuk bisa mengabdi sama bangsa, walaupun hanya sekilas tak akan terlihat, tapi saya tetap konsisten untuk menjalankan hal ini. Saya rasa itu yang bisa saya berikan jawabannya, karena legacy ini sulit Bapak Ibu. Karena banyak orang mulai tumbuh dan pintar, bergelar dan berposisi, sulit mau berbagi. Nah, ini yang kita jalankan sekarang, ya semoga generasi muda kita, saya berharap bisa lebih boom dari apa yang saya sudah dapati. Begitu. Begitu Tuan Rivaldi Ganteng. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Rivaldi. Baik, selanjutnya mungkin ada diskusi lagi. Pak Nuri, gimana Pak Nuri? Biasanya Pak Nuri diskusi. Malu-malu kali ini Pak Nuri. Iya Pak Arya. Makasih Pak Arya. Ngantuk ya Pak? Biar ini jangan ngantuk ya. Silakan Pak Ya, Nuri. untuk perkembangan hotel di masa pandemi ini, apakah sekarang ini kita untuk memperhatikan dunia perhotelan biar bangkit kembali? Suaranya kurang jelas Pak Nuri, bisa dikencangkan? Jadi untuk memperhatikan perkembangan dunia perhotelan yang saat ini sedang menurun, apakah kita menggunakan strategi dengan media seperti internet atau apa misalnya untuk mempromosikan hotel, juga untuk proses untuk check-in, check-out, dan proses pelayanan di dalam kamar tamu. Nah, itu semuanya apakah kita sekarang ini menggunakan online, kita membuat para tamu-tamu yang berkunjung ke hotel itu mempunyai percaya diri untuk merasa aman tinggal di dalam hotel. Siap. Yang paling di awal saya rubah itu, jadi saya membuka aplikasi QR Code. Ya, jadi check-in proses menggunakan QR Code. Jadi tidak ada lagi pakai pulpen, tanda tangan, isi form. Ya, sampai di kamar juga sama. Ya, jadi order makanan pakai QR Code, tidak ada buku menu di kamar. Ke F&B duduk di resto yang dipasang QR Code dan hand sanitizer. Jadi semua berbasis teknologi. Yang sesederhana-sederhananya kita basiskan teknologi. Ini saya lagi meeting dengan beberapa agensi teman yang punya apps ya, untuk melihat perspektif online ini seperti apa. Ya, penambahan apps ini seperti apa. Ya, jadi saya sendiri lagi coba, ini lagi ngobrol dengan teman lagi di Middle East, ada di Dubai, punya aplikasi, kita lagi coba juga aplikasi QR Code-nya seperti apa. Ya. Dan ke depan, seperti saya sampaikan tadi Pak Nuri, ya, kamar ini akan berdegradasi ya, menjadi tambahan dengan Google Nest. Ya, untuk upgrade ke teknologi pasti dasarnya adalah WiFi connection. Ya,
saya sudah 100 Mbps di unit saya ini, ya, dan ini masih kurang. 100 Mbps kurang loh, gitu loh. Akhirnya kami menambahkan lagi, ya, dengan company yang berbeda untuk menjual WiFi connection, karena WiFi connection ini yang dikejar oleh customer. Ya, jangan sampai kayak kemarin giliran saya online bahas di Zoom meeting ini, di Zoom program sharing program ini tiba-tiba hilang. Ya, ya sampai seperti itu. Inilah yang kita rubah sekarang. Saya juga rubah semua, Pak Nuri. Ya. Nah, segala sesuatu yang ada saat ini kita katakan teknologi itu mempengaruhi sangat betul. Tapi kita tetap juga harus melihat pelayanan itu dari human being. Ya, tidak hanya bisa dari teknologi. Karena banyak juga yang marah-marah, disuruh check-in online marah-marah. Ya. Begitu. Tapi ada aplikasinya bagus, tapi support online-nya, wifi-nya nggak bagus. Nah, dia sulit lagi. Seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Nuri? Ini sudah diterapkan di semua hotel, Pak, ya? Ya. Kita sudah minta teman-teman, kebetulan saya adalah ketumnya IHGMA, jadi saya share di semua IHGMA untuk bisa pasang. Ya, secara teknisnya seperti apa. Kayak mulai bulan ini kita minta Jakarta, Jawa, Bali untuk program Peduli Lindungi di hotel. Jadi ada QR code-nya. Nah, jadi sudah kerjasama dengan PHRI kita pasang. Jadi di depan hotel, di lobi nanti kayak Bapak Ibu pergi ke mall, ya. Jadi mau masuk tit itu dulu, you are here, check-in gitu ya. Seperti itu Pak Nuri. Menjaga rasa keamanan untuk para tamu-tamu hotel. Karena ini kalau saya dengar sudah melakukan untuk masuk ke hotel itu punya sertifikat vaksin gitu ya, Pak, ya. Kurang jelas ya, keamanan ya. Jadi maksudnya kalau sekarang ini kalau nggak salah hotel sudah memperlakukan syarat untuk booking ke hotel atau berkunjung ke hotel itu harus punya sertifikat vaksin. Betul, betul. Sekarang kemana-mana, kemarin saya terakhir pergi ke Lampung itu vaksin 1, vaksin 2 harus sudah ada. Ya, sedangkan saya sendiri sudah hampir 4 bulan yang lalu duluan kita vaksin ya, karena saya memang hilang terus soalnya keluar-keluar terus. Di hotel sendiri juga mulai, jadi yang sudah saya sebutkan tadi Jakarta, Jawa, Bali sudah mulai memberlakukan Peduli Lindungi apps-nya. Nah, di Peduli Lindungi ini ada sertifikat vaksin. Saya lihat di Peduli Lindunginya akun, saya pencet akun saya cek riwayat tiket vaksin. Nah, jadi sudah ada QR code saya. Di sini kelihatan sudah pernah 2 kali ikut vaksin. Itu. Jadi semua sudah terkoneksi satu sama lain. Jadi tidak ada, kemarin kan kalau pergi pakai e-hak, pakai ini, pakai itu, ya sekarang semua sudah jadi satu. Jadi ketika mau check-in di hotel juga sama, Bapak sudah vaksin 1, nah itu dulu. Oh sudah Pak, baru ditunjukkan, baru check-in gitu. Gitu Pak Nuri. Thank you. Oke Pak, makasih Pak Arya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Nuri. Yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, Bu. Oh, ya silahkan. Waalaikumsalam Pak Fauzi, silahkan. Selamat siang Pak Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Fauzi dari D4 Perhotelan. Jadi yang mau saya tanyakan yaitu tadi Pak Arya udah menyebutkan banyak program yang ada di hotel selama pandemi ini. Jadi apa nantinya ke depannya
untuk program-program dari perhotelan ini, maksudnya di hotel itu menggunakan sistemnya itu yaitu teknologi, yaitu apabila dengan check-in di front office itu tidak menggunakan lagi yang namanya resepsionis di front office. Jadi menggunakan hanya kode barcode saja, jadi dia bisa langsung akses ke kamar, dan pembayarannya pun menggunakan kartu debit dan lainnya gitu. Apakah sudah ada rencana seperti itu apa gimana, Pak Arya? Kalau Terima kasih. saat ini, Mas Fozi, kita booking online, paying online, tapi tetap lapor ke reception. Ya, itu tetap. Karena kalau permisi harus ke reception. Memang ada yang memberlakukan salah satu hotel di China, ya dia dengan robot semua. Ya, tapi saya rasa di Indonesia ini pariwisata identik dengan sumber daya manusia. Karena kata hospitality itu kan sulit ditemukan di robot. Ya, selamat datang, silakan masuk. Jadi sulit. Jadi kayak Mas Fauzi nanti kalau mau ketemu orang, pagi, apa kabar Pak Arya? Nah itu enggak ketemu. Nah robot enggak begitu dia. Nah, seperti itu. Tapi half of it sudah berjalan, bahwa yang kita minta sekarang teman-teman apps provider ini melihat komposisi kamar mulai ya. Seperti kalau Mas Fosi mau booking tiket pesawat, nah di situ muncul gambar kursi ya. Di kursi mana yang mau dipilih? Kereta api kan juga. Nah, sekarang kamar hotel juga sama gitu. Jadi kita minta mereka untuk upgrade, mereka punya apps. Jadi kalau mau booking saya di kamar ini gitu, contohnya sudah bisa selecting seperti itu. Ya nanti saya sharing dan juga sama Mas Fosi, kalau November jadi saya dengan VSP kita bahas hal ini. Ya, kebetulan juga ya kita pakai VSP juga di hotel. Nanti pasti kita share itu. Ya, terima kasih Pak Arya atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi apa ya? Saya ngikut. Saya sengaja buat pendek penjelasan presentasi, maksudnya supaya pertanyaannya yang banyak. Iya. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah itu dari. Ya Pak. Dari itu idea angkat tangan tadi. Oke, ini idea Indonesia. Ini dari SMK Sahid bukan? Bukan. Silakan di unmute boleh. Nggak jadi ya? Iya. Silakan adik-adik jika ingin ada pertanyaan. Kebetulan di sini pemateri kita luar biasa. Ketua Umum Asosiasi GM Indonesia. Nih kalau misalkan dari anak-anak perhotelan, boleh misalkan ada pertanyaan kepada Pak Arya, dipersilahkan. Harus nanya, ini wajib. Ya. Saya juga SMK perhotelan dulu gitu. Ya, yang cita-citanya ingin jadi GM. Nah. Ada koordinatornya kan di ID Indonesia nih. Gitu. Mungkin masih malu-malu ya Pak ya? Iya, malu-malu. Masih malu-malu kayaknya Pak. Ini ada Ibu Uswatun Hasanah. Tadi ada videonya, kelihatan sekarang mati. Oh, Uswatun Hasanah dari mana Pak? Dari Lampung atau? Tidak, dari sini. Oh gitu. Masih malu-malu juga. Iya. Bu Iin sambil nyandar, ada yang mau ditanya, Bu? Kalau saya sendiri tidak ada, Pak.
kalau untuk pertanyaan terkait materi ini. Mungkin kalau misalkan kita sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena sekarang modul pembelajaran terakhir ya Pak ya dari Pak Arya untuk mata kuliah industri jasa ya Pak ya. 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 Nanti kita ketemu lagi di sesi mata kuliah yang kedua ya Pak, perilaku ya Pak ya. Ya. Itu di bulan Oktober ya Pak? Iya, Oktober. Ya, sekitar Oktober lah ya. Maaf. Karena minggu depan mau bantu dulu Labuan Bajo UMKM-nya. Gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Arya. Ada closing statement Pak, silahkan. Ya, jadi closing statement saya buat Bapak Ibu dan generasi muda, jangan pernah pesimis dengan situasi COVID, ya karena saya mengalami sebelumnya itu ada SARS, ada isu kolera, ada isu bom, ya ada isu macam-macam. Ya bukan isu lagi, bom memang ada bom gitu ya, bom Bali tiba-tiba langsung sepi total semua ya. Sekarang ini betul katanya di impact daripada COVID-19 ini seluruh dunia gitu ya. Kenapa seluruh dunia? Karena memang ketidaktahuan. Ya, dan juga kepanikan kita semua agar tidak menyebar sampai bahasanya adalah killing people ya. Jadi disitulah kesigapan kita semua diminta. Jadi dengan situasi ini Bapak Ibu percayalah, rajin olahraga, rajin juga untuk jaga pernafasan dengan baik, jangan lupa prokes dijalankan ya, karena buat saya juga mau ada kejadian apapun saya juga paling suka pakai masker, bukan karena hanya karena COVID ya. Nah, disinilah kita minta, kita harus bisa tahu. Yang kedua adalah mentality effort-nya ya, jadi jangan kecilkan diri Anda ya, bahwa kita harus selalu berbesar hati. Yang terakhir saya sampaikan, jangan pernah malu bertanya nanti sesat di jalan. Ya. Karena kenapa? Kemarin saya sudah ngasih contoh ya. Kalau salah bergaul, rencananya bergaul menambal ban dengan baik, tapi bergaulnya sama tukang jahit. Akhirnya bannya bocor dijahit, ya nggak bakal sehat itu ban jadinya. Itu. Jadi itu yang pesan saya buat Bapak Ibu semua dan anak-anak generasi muda sekarang, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Arya. Oke, selanjutnya Pak, mungkin kita foto bersama ya, sesi foto. Silakan untuk para peserta yang belum menyalakan kamera, bisa nyalakan dulu kameranya. Ya, cocok. Sebentar lagi saya ada kelas sama para guru SMK Cipanas. Wah, dengan Pak Ang ya Pak ya? Iya. Oke. Silakan Bu Isya, Tanita, Pak Nur Fadli, Dira Rajan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Pak Arya yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk para guru-guru SMK dari MGMP untuk nanti mengisi kerangka pembelajarannya di ELSA, dan untuk dan semuanya bisa mengisi link absen pada room chat kali ini. Terima kasih kepada Pak Arya. Semoga sehat selalu Pak Arya. Terima kasih Pak Arya. Dan untuk para siswa AIDA Indonesia mungkin masih tetap di sini ya. Nanti kita ada sesi selanjutnya. Untuk para guru-guru SMK dari MGMP dipersilakan untuk leave setelah mengisi link absensi. Dan kepada Pak Arya, terima kasih Pak Arya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak di Oktober.
Dira Razan, Rivaldi, Ibu Iin, Pak Balizan, dan Pak Bagus. Boleh untuk live dari Zoom setelah Oke, mengisi setelah Ya, terima kasih, mengisi Bu. link. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama Pak Balizan. Sehat selalu Pak. Bu, ini linknya beserta sertifikat ya? Betul. Kalau Bapak sudah mengisi link, di situ nanti ada sertifikatnya, otomatis dikirimkan ke email Bapak. Berarti Terima kasih, sertifikat Bu. udah termasuk absen ya? Betul. Thank you, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ibu Iin, silahkan. Bu Iin. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat sore selamat sore lah ya, bukan selamat siang. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Di situ kalau ada Bapak guru atau Ibu gurunya, silakan. Biar kita bisa komunikasi. Ya. Suara saya jelas di situ? Kalau suara saya jelas bisa oke gitu. Oke, terima kasih. Karena tidak ada suara ke saya ya. Jadi saya tidak bisa mendengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya I Munajia. Adik-adik bisa panggil saya dengan Ibu I atau Kak I. Mungkin nanti ada presentasi yang akan dijelaskan oleh Pak Niko Ganasaputra selaku Ketua Jurusan Perhotelan. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perkuliahan yang akan nanti dilaksanakan oleh adik-adik, atau kita biasa sebut dengan mentoring class. Untuk mentoring class sendiri, tadi sudah kita laksanakan salah satu contoh mentoring class yang sudah dilaksanakan oleh para guru-guru SMK Tangerang Selatan, yang disebut dengan MGMP. Oke. Di sini mungkin nanti saya akan perlihatkan proses pembelajaran para guru-guru MGMP, dan mungkin nanti juga akan diterapkan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program fast track ya. Apa betul? Oh ya, betul. Semuanya ikut fast track lah ya. Kenapa suaranya tidak terdengar ke sini ya? Atau memang ada gangguan di mikrofonnya kali ya Pak ya? Karena saya tidak mendengar sama sekali suara dari adik-adik ini. Nah, sudah Pak. Cuman mungkin kecil suara Bapak. Ini mohon maaf Ibu. Ya. Jadi kita pakai speaker. Kalau dicolokin enggak, ini suaranya tidak terdengar. Oh, begitu. Sudah di connect ke itu Pak, Infocus, biar suaranya dari Infocus. Sudah Ibu. Oh gitu.
Mungkin saya lanjut saja ya. Di sini kalau misalkan sebelumnya sudah ada sosialisasi belum Pak dari Politeknik Sahid kepada siswa-siswanya? Apa belum? Kalau belum gini. Dengar Bu, suaranya ada? Ada. Ada ya? Suara saya tapi jelas Pak ke situ. Oke, jelas. Oke, baik. Siap. Jadi untuk program fast track ini, program percepatan ya, percepatan perkuliahan, untuk sistemnya nanti adik-adik akan menggunakan ELSA atau e-learning Sahid. Biasa kita singkat dengan nama ELSA, bukan ELSA Frozen ya. Di sini namanya ELSA karena singkatan dari e-learning Sahid. Nanti perkuliahannya atau pembelajarannya akan by system, dan nanti adik-adik harus mengakses e-learning Sahid ini. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul? Oke, baik. Di sini untuk nanti perkuliahannya akan menggunakan e-learning Sahid. Nah, mungkin saya logout dulu ya, biar bisa lihat dari awal. Oke, untuk nanti linknya bisa masuk ke elsa.polteksahid.ac.id. Di situ nanti akan muncul tulisan e-learning Sahid atau ELSA dari Politeknik Sahid Pariwisata. Nah, untuk username-nya, untuk para adik-adik nanti kalau misalkan sudah terdaftar di Sahid, username-nya akan menggunakan NIM. Atau misalkan kalau misalkan belum punya NIM atau mungkin tidak menggunakan NIM, akan diinfokan oleh bagian ELSA atau trainingnya. Lalu untuk passwordnya sendiri nanti akan menggunakan elsa@123, huruf E-nya besar. Nah, namun kalau untuk password dan username mungkin akan diinformasikan kembali. Jadi saya hanya secara garis besar saja akan saya sampaikan di sini. Setelah itu login. Oke, di sini nanti akan ada tampilan course-nya. Jadi kalau misalkan kalian mata kuliah yang diambil ada 5 mata kuliah. Nah, nanti di sini akan muncul 5 course-nya, 5 mata kuliah. Dan untuk cara mengaksesnya, saya kasih contoh dulu dari Lensa Kreatif. Oke, di sini ada Lensa Kreatif, mata kuliah dari catering ya. Saya buka. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Di sini ada modul. Nanti kita pakai pembelajarannya dengan modul, atau biasa kan kalau misalkan kalau kalian punya kakak-kakak yang kuliah sering dengar mata kuliah, SKS segala macam. Nah, sebut saja ini modul mata pelajaran ya. Kalau SMK mata pelajaran ya disebutnya ya. Modul mata pelajarannya. Nah, di sini ada modul dari mata kuliah tentang catering. Judulnya yaitu Commercial Catering Service. Nah, di dalam modul ini
Di dalam modul ini ada beberapa modul pembelajaran. Nah, ada beberapa modul pembelajaran. Nanti kalian setelah akses ELSA akan muncul seperti ini. Dan di sini ada presentasinya. Kalau progresnya di sini sudah 100%, otomatis kalian sudah menyelesaikan satu modul pembelajaran. Ya. Tapi kalau misalkan progresnya masih 17%, masih 55%, berarti kalian otomatis belum menyelesaikan progres dari modul pembelajaran ini. Nah, kita buka di sini. Untuk modul pembelajaran ini, kalian dapat nanti mengakses general, expert talks, lalu konten, setelah itu nanti ada kuis sama assessment. Nah, sama halnya dengan tadi yang saya sampaikan progres ini dari mana sih? Gitu. Nah, si progres ini asalnya dari setelah kalian mengakses catering, mengakses general ini, nanti di sini akan otomatis berwarna hijau. Kalau kalian pernah lihat ruang guru atau apapun itu, kalau misalkan kalian mengakses pembelajaran, kalau kalian sudah putar pembelajarannya tuh, otomatis kalian dianggap sudah menyelesaikan mata pelajaran itu. Nah, sama halnya dengan ini, cara mengaksesnya. Kalau kalian belum pernah buka ini, otomatis ini tidak akan berwarna hijau. Dan progresnya tidak akan sampai 100%. Nah, di sini nanti ada general, di sini ada materi, setelah itu nanti akan disampaikan isi materi ini terkait apa. Lalu di sini ada expert talks. Expert talks ini isinya adalah flyer dari mata kuliah yang akan kalian pelajari, flyer dari modul pembelajaran yang akan kalian pelajari. Nah, di sini ada recordingnya. Di sini ada recordingnya. Nanti kalian, kan karena kita menggunakan sinkronus dan asinkronus, otomatis kita bisa belajar kapanpun, dimanapun kita bisa. Misalkan kalian tidak bisa mengikuti pembelajarannya, tidak bisa mengikuti Zoom-nya misalkan di siang hari dan bisa diakses dan baru bisa mengakses di sore atau di malam hari. Nah, secara asinkronus kalian bisa mengakses recordingnya di ELSA ini. Jadi mempermudah kalian kalau tidak bisa mengikuti Zoom, misalkan karena sakit, tapi alasannya alasan yang tepat ya, bukan alasan yang dibuat-buat. Nah, kalian bisa mengakses recordingnya di ELSA ini. Setelah itu nanti ada konten. Di konten ini nanti isinya pembelajaran-pembelajaran juga. Selain tadi pembelajarannya dari general, ada pembelajarannya di konten. Setelah itu nanti ada kuis. Kuis di sini nanti bentuknya exercise ya. Lalu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan cara mengklik ini. Lalu nanti ada assessment. Assessment ini nanti juga pertanyaan, jumlahnya sekitar 20. Nanti kalian juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu ya. Apakah sudah paham yang saya jelaskan? Paham. Begini? Oke, berarti sudah paham semua ya. Mungkin selanjutnya nanti ada presentasi dari Ketua Jurusan, Pak Niko Ganasa Putra. Pak Niko, suara saya jelas, Pak? Sangat menggelegar. Luar biasa, Bu Ii. Oke, silakan Pak Niko. Iya, terima kasih Bu Ii. Teman-teman dari SMK Syahid, program Fast Track, selamat datang. Selamat bergabung di Poltek Syahid. Baru saja kalian menyelesaikan tentang pembelajaran di mentoring class. Nah, mentoring class itu sebenarnya bisa dilakukan yang tadi dijelaskan oleh Bu Ii, bisa dilakukan pada saat di acara sesuai jadwalnya atau pada saat kalian tidak memungkinkan mengikuti sesuai tanggal dan jamnya, kalian bisa menonton ulang. Nah, ini fleksibilitas ini kita berikan kepada kalian yang mengikuti program Fast Track. Kami memahami bahwa di program Fast Track di SMK kalian, pasti kalian mempunyai tugas atau
pekerjaan rumah yang harus dikerjakan gitu. Nah, di program ini kita akan coba mengemasnya secara fun, secara profesional dan fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, pada saat kalian di tempat kerja, pada saat kalian di rumah ataupun di kelas. Itu bisa kalian akses. Nah, untuk kegiatan yang berkaitan sama kegiatan online, pengayaan materi pembelajarannya dilakukan seperti itu, seperti mentoring kelas hari ini. Materi-materinya dibawakan oleh para GM langsung. Nah, kayak tadi Pak Arya Pering itu adalah ketua umum dari Asosiasi GM se-Indonesia. Jadi beliau sebagai mentor kalian itu bukan orang sembarangan gitu. Ini orang terkenal. Jadi kalau kalian sebut nama Pak Arya Pering di setiap hotel apapun tempat kalian nanti magang atau kalian bekerja, pasti kenal. GM-nya tuh pasti kenal karena beliau yang mengencourage seluruh GM di Indonesia gitu. Nah, ini akan menjadi peluang besar buat kalian. Jadi kalau kalian aktif bertanya, kalian aktif di dalam kelas sinkronusnya pada saat di jam pelaksanaan kalian bisa join, itu nanti akan sangat bermanfaat untuk benefit kalian mendapatkan relasi baru gitu. Syukur-syukur nanti Pak Arya jadi melihat potensi kalian dan kalian bisa bekerja di grup Archipelago karena beliau saat ini sebagai cluster GM di Archipelago juga. Nah, untuk mentor lainnya apakah ada yang selain Pak Arya Pering? Ada. Ada yang dari Akor, ada yang dari lokal juga ada, grup lokal ya. Terus habis itu banyak. Bahkan yang bukan GM, contohnya kayak head chef gitu kan, kepala chef di hotel pun ada. Jadi sesuai apa bidang yang memang ada di dalam mata kuliah D2 Fast Track kami. Jadi kalian tinggal ikuti sesuai jadwalnya. Pada saat kalian tidak bisa di jam tersebut dan tanggal tersebut karena ada kegiatan lain, kalian bisa akses e-learningnya, e-learning kami. Nah, tadi udah dijelaskan sama Bu Ii, e-learning kami namanya Elsa, bukan Elsa Frozen ya, tapi Elsa e-learning Sahid gitu. Nah, kalian bisa akses itu, nanti kalian dapat akunnya. Yang paling penting adalah setiap kalian mengakses, pastikan modul yang kalian akses itu 100%. Kalau belum 100%, artinya nilai kalian belum lengkap. Kenapa harus 100%? Karena aktivitas di dalam program Fast Track ini adalah yang berkaitan dengan enrichment, pengembangan soft skill, pengembangan hard skill, pengetahuan yang kognitif, terus bekerja sama secara tim, kolaborasi, dan project-based learning. Nah, itu nanti kalian akan lakukan secara individu dan kelompok. Nanti ada koordinator kelasnya ya. Harus nanti kita coba minta Pak Bagas atau Pak Asmawi buatkan grup supaya enak berdiskusinya. Karena nanti kalian juga ada dari SMK lain. Nah, ini adalah peluang bagi kalian untuk expand sosmed kalian, kenalan kalian ke SMK-SMK lain juga. Jadi nanti nggak cuma SMK Sahid, ada SMK Medland, ada SMK 7 Tangsel, ada yang dari Belitung juga ada, SMK Yapentop gitu. Nah, itu nanti kalian akan berkolaborasi bersama, proyek berkaitan dengan wirausaha juga kalian akan lakukan gitu. Pastinya dilakukan pada saat kegiatan offline ini pastinya dilakukan pada saat kalian libur semester atau kegiatan yang kosong. Nah, inilah uniknya program Fast Track yang dijalankan di Poltek Sahid karena SMK kalian itu kurikulumnya sudah terlink dengan dengan Poltek Sahid gitu. Jadi sebelum program ini dimulai, SMK Sahid sudah duduk bareng dengan Poltek Sahid mensinkronkan kurikulum antara kurikulum yang di SMK dan yang di Poltek Sahid gitu. Jadi nggak usah khawatir, kegiatan ini tidak akan membuat kalian stres karena tidak akan banyak tugas.
tapi melihat dari output yang bisa kalian hasilkan dari program ini. Contohnya ada kegiatan proyek kewirausahaan yang kalian harus lakukan. Nah, proyek ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 2-3 bulan misalkan. Yang dinilai itu bukan banyaknya tugas yang kami berikan ke kalian, bukan. Tapi output apa yang bisa kalian hasilkan kegiatan kewirausahaan di dalam jangka waktu 3 bulan itu. Gitu. Ya, jadi nanti lebih detailnya kita akan adakan lagi sosialisasi lebih spesifik ke teknis pembelajarannya seperti apa. Tapi hari ini adalah experience kalian bagaimana kalian mengikuti mentoring kelas. Kalau hari ini kalian duduk bersama di satu ruangan, di-provide oleh guru-guru dari SMK Sahid, nanti kalian bisa akses sendiri e-learning-nya di HP kalian atau di laptop kalian. Kalian nggak punya laptop, pakai HP. Kalian sebentar, mohon maaf. Oke. Kalian nggak punya laptop, pakai HP. Kalian nggak punya HP, ya pinjam tetangga. Coba untuk ikut, yang penting lengkapin 100% dari modul itu. Ada yang angkat tangan ya? Mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi malu-malu Pak mereka. Pak Arya padahal sudah minta. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya suka batik. Saya suka batiknya ya. Batik kalian bagus ya. Terima kasih. Ya silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa sambil interaktif aja. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri aja karena nanti ada sosialisasi lebih teknis di pembelajarannya. Kita akan jadwalkan dan kalian juga akan kita invite ke dalam grup untuk operasional dan informasi di kelas. Itu ya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu kurang lebih 100 menit lebih ya, hampir ya, atau udah lebih ya Pak Bu Ii ya, mentoring kelas tadi. Kita 1 jam lebih ya, sudah hampir 100 menit lah. Ya, dan jangan lupa, oh ya, satu lagi, jangan lupa kalau nanti kalian udah mendapatkan akses e-learning Sahid atau Elsa, kalian sudah mengerjakan sampai 100% atau sudah mengikuti mentoring kelas, sertifikat yang kalian dapat itu dikumpul. Karena kalau semakin banyak kalian mengumpulkan sertifikat keahlian, mau dari Sahid, mau dari hotel, atau dari kampus lain, atau dari kegiatan lain, ada sertifikatnya, kumpulin. Itu bisa direkognisi atau apa bahasa Indonesianya rekognisi ya, atau disetarakan berdasarkan expertise kalian, berdasarkan keahlian kalian. Jadi semakin cepat kalian diakui kompetensinya, gitu ya. Baik, itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Untuk adik-adik dari SMK mana ini ya? ID Indonesia? SMK Sahid. Oh, SMK Sahid. Kalau SMK Sahid betul, gini boleh? Idea Indonesia, Ibu. Idea Indonesia, Pak. Oh, bukan ya? Oke. Karena tadi ada 2 sekolah, Pak, yang gabung, cuman 1 sekolah lagi keluar dari Zoom. Oh gitu, oke. Sudah. Dari ID Indonesia. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Tanya aja, aksesnya apa bisa setiap hari gitu. Terus cara mengambil sertifikatnya bagaimana? Cara ngambil sertifikatnya bagaimana? Aksesnya apa boleh dia setiap hari gitu. Ya, boleh. Adik, tanya aja. Ayo. Mau tanya? Ya, nggak apa-apa. Pak, tanya Pak. Maju sini. Suaranya bisa dijelaskan karena. Ya, makanya tanya, apakah bisa setiap hari? Apa weekend bisa untuk ngakses gitu? Dari sini ya. Dari sini dari depan. Ya, batiknya bagus ya Pak Niko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya adalah Pak Rizky dari IDEA Indonesia. Saya ingin bertanya, kita kan dari Senin sampai Jumat HP kita dikumpul. Apakah bisa di hari Sabtu Minggu kita mengikuti ELSA tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Sudah, Saja. Silakan Pak Niko. Bu Ii tolong handle sebentar ya. Saya kirim data dulu sebentar. Oke, untuk ELSA sendiri, kalian bisa akses kapanpun, dimanapun, karena kita kan bentuknya web ya, jadi bukan aplikasi. Nanti kalian bisa update-nya di web elsa.polteksai.ac.id. Kalau misalkan tadi katanya handphonenya disita ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam? Jadi kita pegang HP-nya itu setiap Sabtu siang sampai Minggu sampai Senin pagi. Oh, jadi asrama gitu ya? Ya, benar. Oh gitu. Tapi kalau laptop tidak disita kan? Laptop juga tidak boleh dipergunakan kecuali di hari Sabtu atau Minggu. Laptop juga? Oh begitu. Kalau untuk ELSA kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Niko, ELSA dapat diakses melalui PC, laptop, atau melalui handphone. Kalau misalkan sekiranya mungkin kita minta tolong juga untuk para gurunya, untuk yang koordinatornya, mungkin kalau misalkan ada perkuliahan, misalkan di hari Senin, tapi Seninnya Senin siang atau Senin sore, mungkin nanti adik-adiknya bisa mengakses terlebih dahulu melalui laptopnya masing-masing agar nanti bisa mengikuti perkuliahan atau mentoring kelas. Ataupun misalkan nanti ada keputusan lain, misalkan mengaksesnya seperti ini, satu kelas tapi dalam satu akun. Namun kan kalau kita lihat lagi di ELSA harus mengaksesnya satu mahasiswa kan harus satu device ya. Jadi satu mahasiswa harus mengakses ya ELSA-nya masing-masing. Jadi tidak langsung rembukan dalam satu kelas. Jadi kemungkinan nanti kita harapkan ada solusinya nanti seperti apa. Tapi yang penting untuk mengakses ELSA harus satu orang satu device ya. Jadi nanti satu orang akan dikasih akses. Misalkan kalau bukan NIM nanti mungkin menggunakan nama, lalu nanti ada username-nya. Setelah itu nanti di dalam ELSA itu dalam satu course-nya, di situ nanti kalian bisa mengakses tadi yang saya sebutkan, ada materi, ada expert talk, ada flyer, dan ada quiz-quiznya di situ yang harus kalian selesaikan. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti ada solusi-solusinya dari Bapak Guru dari IDEA Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau misalkan gimana saya cuma bisa mengakses di hari Sabtu dan hari Minggu. Kita lihat dulu yang penting nanti mentoring kelasnya sudah diselesaikan, mentoring kelasnya diikuti, Zoom meeting-nya diikuti agar nanti materi-materinya juga tidak terlewat ya. Jadi nggak hanya mengakses ELSA di hari Sabtu atau Minggu aja, tapi kalian juga harus mengikuti mentoring-mentoringnya di hari Senin sampai dari hari Jumat. Karena Sabtu Minggu kebetulan kita tidak ada kelas. Gitu, karena Sabtu Minggu tidak ada kelas, atau mungkin nanti ada keputusan yang lainnya dari Poltek atau dari sekolah, misalkan di hari Sabtu ada kelas, itu kita lihat lagi nanti seperti apa. Cuman untuk web ELSA sendiri dapat diakses kapanpun dimanapun karena kita menggunakan web. Sama halnya kalian berselancar di Google, kalian dapat mengakses kan apa aja dan pun dapat diakses di sini. Juga ada namanya SIAD. Karena mungkin SIAD belum dapat diakses, jadi mungkin kalian akan mengakses ELSA terlebih dahulu seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan. Jadi nanti ya, terima kasih Bu. Jadi nanti lebih detailnya itu akan kita sampaikan pada saat sosialisasi lebih teknis di pembelajarannya ya.
Jadi untuk hari ini nggak usah khawatir, pokoknya nanti ada informasi lebih detail lagi. Oke, gitu aja Bu Ii. Adik-adik semua terima kasih ya. Terus Bapak Ibu Guru dari IDEA Indonesia terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bapak. Bu Ii, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Niko. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, mungkin nanti akan disampaikan, boleh disampaikan nanti saat sosialisasi lanjutan ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu, jaga diri, jaga hati. Oke, terima kasih semuanya. Saya Ibu Najia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan nanti kita dapat bertemu kembali pada sosialisasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, Bu. Masuk TV ya.